besok langsung hari itu diganti, tidak kemudian. Itu tugas sistem dari ketua prodi kan. Dan inilah yang kami berlakukan di UIN Arandiri. Mahasiswa itu bisa mengeluh langsung ke rektor, bisa mengeluh langsung ke dekan dan sebagainya. Dan kita sudah lakukan itu banyak dosen yang tidak kita beri bimbingan lagi, karena di tangan dia itu selalu mahasiswa itu merah, tidak selesai. Daripada terus korban anak orang, lebih baik korban dosen itu sendiri, dia tidak dapat bimbingan. Ketika dia tidak dapat bimbingan, apa efeknya? Dosen ini tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi dosen, karena dia tidak cukup sertifikasi. Dan ini adalah punishment yang diberikan oleh lembaga karena tidak memiliki kapasitas pengkhidmatan yang baik kepada mahasiswa. Ini yang harus dipahami. Jadi sebelum lembaga mengambil sikap, Bapak Ibu itu harus memiliki sikap lebih baik dari lembaga. Itu yang ingin saya tekankan pada kepribadian. Pernah kejadian kasus di UIN Arandiri. Saya tidak cerita di mana prodinya, ya, di mana fakultasnya, siapa dosen itu. Ini sebenarnya tidak patut kita ceritakan lagi karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Tapi ini menjadi pembelajaran ibrah yang harus saya ceritakan. Al-Quran banyak kisah orang-orang yang sudah meninggal dikisahkan kembali dalam Al-Quran sebagai ibrah. Ya. Pada satu fakultas di UIN Arandiri ada seorang dosen. Dia membimbing seorang mahasiswa. Mahasiswa itu tidak ada kesalahan sama dia. Dia minta waktu untuk membimbing dan sebagainya. Kemudian mungkin sudah 3 semester dibimbing. Mahasiswa ini mengatakan, Bu, tolong mungkin dipercepat sedikit. Saya tidak sanggup membayar SPP karena saya tidak mampu dan sebagainya. Ya. Keluhan pribadi mahasiswa ini, saya menceritakannya selalu sedih. Itu tidak pernah digubris oleh dosen itu. Kemudian suatu saat mahasiswa ini ketemu yang terakhir dengan dosen itu mengatakan, mungkin sudah takdir saya tidak selesai kuliah. Mungkin sudah nasib saya. Kemudian saya merasa terzalimi. Saya akan mendoakan kepada Allah. Saya akan berdoa kepada ibu menzalimi saya. Setelah itu mahasiswa ini tidak ketemu lagi dengan dosen itu, dan dia tidak selesai. Apa yang terjadi? Doa seorang mahasiswa yang terzalimi makbul, diterima oleh Allah. Dosen tersebut jatuh sakit. Ini cerita ini saya ceritakan kepada Bapak Ibu, jangan terulang. Jangan sampai nantinya meninggal sia-sia kita sebagai seorang dosen. Ya, jatuh sakit, berobat ke dokter tidak tahu apa penyakitnya, berobat ke dukun dan sebagainya. Dari hari ke hari terus badannya terus kurus dan sebagainya sampai meninggal. Sebelum meninggal, yang bersangkutan itu ingat yang ada masalah dengan seorang mahasiswa. Dia lacak di mana mahasiswa dia tidak tahu untuk minta maaf. Sampai meninggal dia tidak sempat minta maaf. Ini kepribadian. Ini yang harus kami ceritakan kepada Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai ini terulang di tangan kita. Anak orang jadi korban, kemudian kita didoakan oleh orang yang terzalimi. Seharusnya di tangan kita, kalau dia tadi mengeluh tidak ada uang, kita yang cari uang untuk membantu SPP-nya.
Kenapa di UIN Araniri kemudian kami membuat yang namanya ITF, Islamic Trust Fund Araniri. Itu Ustaz Ifan termasuk dalam pembina ITF ini. Karena ketika saya dekan dulunya, keluhan-keluhan mahasiswa tidak dapat membayar UKT dan sebagainya itu banyak sekali. Kalau dia ketemu dosen yang mau menerima keluhannya, yang mau mendengar, tapi terkadang banyak dosen yang tidak peduli, gitu kan? Jadi akhirnya setelah saya melihat ini, mesti ada lembaga resmi yang dalam waktu 24 jam mahasiswa itu sudah mendapat informasi keluhan-keluhan yang disampaikan. Maka kemudian kami, ketika saya jadi rektor, di tahun pertama saya mendirikan ITF itu, Islamic Trust Fund Araniri, mengumpulkan zakat, infak, sedekah, wakaf uang dan semuanya. Karena dalam prinsip kami itu ada 3 hal yang tidak boleh mahasiswa itu gugur atau drop out. Dia tidak sanggup bayar UKT, dia tidak punya uang untuk membayar kos, dia tidak punya biaya untuk dia hidup selama berada di bandara. Ketiga ini ditanggung oleh ITF. Ya, makanya ITF kami itu di bawah Pak Warid 1 itu sudah bertahun ini mungkin ada 1.500 mahasiswa yang kita bayar UKT dengan berbagai tingkatan. Itu emergensi. Kalau nggak kita bayar, mereka pulang kampung karena memang nggak sanggup. Ya, ini tolong betul-betul ini dipahami. Jadi ketika Bapak Ibu nantinya berada di kelas mengajar mahasiswa, jangan peka, jangan tuli, jangan nggak peduli apapun. Lihat mahasiswa yang kita didik itu, mungkin ada di antara mereka yang belum makan pagi, ada yang sepatunya sudah robek, misalnya. Di situ kepekaan kepribadian kita, etika sosial kita itu harus muncul. Jangan nggak peduli. Ketika ada mahasiswa yang mengeluh, ya, misalnya terlambat datang, dia mengatakan saya harus bekerja dulu. Jangan, ada dosen yang mengatakan begini. Ini yang makanya saya ingatkan. Real mahasiswa kita terkadang dia kuliah banting tulang jadi kuli bangunan. Kemudian dia mungkin pergi ke kuliah itu selalu terlambat, karena harus selesai dulu dia bekerja. Kalau enggak dia enggak bisa makan, enggak bisa bayar uang kuliah dan sebagainya. Ada dosen yang begitu misal terlambat, tiap hari dia tanya, kenapa terlambat? Dia kata bisa bekerja dulu Pak. Ya kalau bekerja nggak usah kuliah, kerja aja. Ada dosen kita yang modal itu cuek, nggak mau tahu apapun. Ya. Ini kita diuji di sini, kepribadian kita, sosial kita. Ya. Jadi ini yang ingin kita jelaskan. Kemudian yang kedua, dalam proses tugas kita sebagai dosen, secara umum itu ada 2 hal yang mesti dimiliki ini pada profesional nantinya, skill dan seni dalam melakukan pembelajaran. Seorang dosen itu harus memiliki skill, seni itu nggak bisa dibuat-buat. Itu adalah kemampuan internal seseorang yang berbeda dengan orang lain. Skill itu mulai dari istilahnya itu didaktik metode pembelajaran, ya, teknologi pembelajaran, kemudian menguasai media pembelajaran, itu metodologi itu bisa dipelajari oleh siapapun. Kami berharap nantinya kalau Bapak Ibu yang lulusan tarbiyah mungkin sedikit banyaknya itu sudah dibekali dengan ini, didaktik metodiknya, teaching learningnya itu sudah micro teachingnya dan sebagainya. Tetapi bagi Bapak Ibu yang alumni syariah, usuluddin, dakwah, ya, jangan merasa malu. Belajar didaktik metodik, belajar bagaimana metode pembelajaran yang baik, yang menyenangkan dan sebagainya.
sehingga nantinya kita punya skill dan seni dalam pembelajaran. Saya cerita satu kasus yang konyol terjadi di kawasan Landebar. Tahu nggak Landebar? Pak Edi pasti depan. Ya. Pada satu sekolah menengah di Landebar, dan kasus guru ini saya pikir juga banyak kita alami selaku dosen ketika kita mengajar mahasiswa. Jadi ibu ini dalam mengajar dia textbook, dia kebetulan juga punya buku sejarah, pelajaran sejarah. Tiap hari dia ambil buku itu kemudian mendikte dan menulis di papan tulis. Dia menulis di papan tulis, ya. Ketika ini tiap hari ini, siswa ini udah baca buku itu, udah tahu semuanya. Jadi ibu ini mungkin ketika dia menulis di papan tulis itu habis waktu mungkin terkadang sampai 3 menit, 5 menit papan tulis. Begitu dia balik, tidak ada seorang siswa pun di kelas itu, semua betul. Coba bayangkan bagaimana malunya kita menjadi seorang guru atau dosen kalau pola belajar mengajar kita model ini menanda balik ke depan. Ya, mana mahasiswa ambil oleh ini. Ya. Di sinilah perlu skill dan seni. Bagaimana kita menguasai kelas, bagaimana memotivasi, bagaimana kreasi kita dalam pembelajaran sehingga mahasiswa kita itu kreatif, kelas itu hidup, materi ajar kita itu selesai, ya, dan mahasiswa itu punya semangat untuk ketemu kita kembali misalnya minggu depan atau di tempat lain dan sebagainya. Jangan sampai juga nantinya setelah minggu pertama, minggu kedua ketemu kita mengajar, bukan hadir mahasiswa sampai ada minta unit lain. Nyempaknya mana jelas saya mengajar. Kan? Jangan sampai mahasiswa pindah dari unit kita tinggal dua orang nanti. Di sini harus dipikirkan bagaimana skill dan seni menguasai kelas itu harus dapat. Makanya nantinya pelajari psikologi perkembangan, ya, pahami perbedaan individual diferensial di antara mahasiswa sehingga memudahkan kita berinteraksi menyelesaikan problem mahasiswa kita yang beragam. Ada yang terkadang kita jelaskan, ada yang sudah tahu, ada yang belum kita jelaskan dia sudah baca, sudah tahu. Ada yang 7 kali kita jelaskan macam itu yang benar. Jadi makanya disinilah kepekaan seorang dosen itu diuji. Bukan hanya mengajar, juga dalam membimbing. Saya cerita pengalaman saya.